Lalu malam ini, Timnas membutuhkan hasil positif dalam laga melawan Arab Saudi untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Strategi terbaik harus diracik oleh pelatih Shin Tae-yong. Shin Tae-yong diprediksi akan kembali menggunakan skema 3-4-3 yang juga dipakainya menahan Arab Saudi di Jeddah. Namun karena kehilangan Kevin Dix yang cedera, STY kemungkinan akan kembali memasang trio Hafner, Jay Itzes, dan Rizky Ridho di belakang. Sementara lini tengah kemungkinan akan diperkuat oleh Calvin Verdonk, Tom Hai, Nathan Choaon, serta Sandy Walsh. Namun Ivar Jenner juga dapat menjadi opsi lini tengah. Di barisan penggedor ada Ragnar Oratmangun dan Rafael Strijk yang masih belum tergantikan. Sementara Jakob Sayuri kemungkinan juga akan diturunkan, tapi STY juga punya opsi memainkan Eliano Reinders yang tak dimainkan di dua laga terakhir. 3 pemain bakal menjadi kunci Timnas dalam pertandingan malam ini. Di lini belakang, pemain Venezia di Liga Italia Jay Itzes masih tak tergantikan. Jay Itzes sudah mencetak 1 gol untuk Timnas. Sementara di lini tengah, Tom Hai terbukti menjadi sosok yang berpengaruh. Pemilik 2 gol untuk Timnas ini berperan signifikan dalam mengatur serangan Timnas. Sementara Ragnar meski menjadi sorotan karena gagal mengeksekusi peluang emas ketika melawan Jepang, namun manuvernya di lini pertahanan lawan belum tergantikan. Dari 5 pertandingan, Timnas hanya mampu meraih 3 poin hasil dari 3 kali imbang dan 2 kali kalah. Jepang di posisi teratas, sementara Arab Saudi yang akan dihadapi malam nanti di posisi 3 dengan 6 poin. Untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia, Timnas paling tidak harus meraih 9 poin atau 3 kemenangan dari 5 pertandingan tersisa. Jika Timnas meraih total 12 poin, maka besar peluang meraih posisi 4 dan lolos ke putaran selanjutnya. Meski tak akan mudah, namun Timnas diharapkan bisa belajar dari pertandingan melawan Jepang dan bangkit di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tim Liputan Kompas TV. Kemenangan harga mati. Hanya 3 poin saat melawan Arab Saudi yang bisa menjaga asa Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang Timnas melawan Arab Saudi? Kita bahas bersama dengan wartawan harian Kompas, M. Ihsan Mahar. Selamat malam, Mas Ihsan. Malam, Rizka. Aduh, ini laga yang membuat kita sakit perut menunggunya ya, karena betul-betul kalau mau menjaga asa ya harus mendapatkan poin penuh di laga ini. Tapi kalau menurut Mas Ihsan ya, apa yang harus segera diperbaiki dari STY khususnya untuk mengatur strategi? Oke, yang jelas kita harus jaga fokus ya, Mbak. Seperti di pertandingan lawan Jepang kemarin, kita bisa cukup baik selama 30 menit melawan Jepang. Tapi setelah itu parade blunder pemain lini pertahanan yang membuat akhirnya kita kebobolan 4 gol. Yang dimulai dengan bunuh diri Jason Hafner, terus kesalahan antisipasi pemain belakang, Jakob Sayuri, kemudian gol terakhir, Verdonk kalah adu lari dengan Sugawara, dan ini harus jadi pelajaran. Apalagi di laga saat ini sebenarnya adalah 2 tim yang setengah gamang. Arab Saudi juga sudah 3 pertandingan tidak mencetak gol di babak kualifikasi, sedangkan Indonesia juga butuh menang. Jadi ini tim pesakitan yang akan bertarung mencari poin, 3 poin pertama di Gelora Bung Karno, dan kalau melihat peluang kita bisa punya peluang setidaknya mengulang hasil imbang di Jeddah 2 bulan lalu. Tapi kalau melihat juga kondisi sekarang dengan kondisi psikis pemain yang telah 2 kali beruntun kalah, ini tentu bukan hal yang mudah bagi Sintayong untuk meningkatkan kembali mentalitas pemenang dari para pemainnya. Jadi kalau kita lihat di laga Jepang kemarin, yang harus diperbaiki adalah individual mistakes atau kesalahan personal itu yang jangan sampai diulangi ya, karena akan fatal akibatnya, begitu ya Mas Ihsan, salah satunya? Betul Mbak Priska. Dan itu kalau kita bisa melihat setelah kita tarik mundur dari 3 game terakhir, ketika kita ditahan imbang Bahrain, kemudian kemarin kalah juga lawan Cina, dilanjutkan kekalahan juga beruntun dari Jepang, itu ada kesalahan individu yang membuat kita gagal menang. Bahrain, kita melihat bahwa Ragnar Oratmangun itu gagal melakukan zonal marking sehingga
situasi sepak pojok terakhir Bahrain bisa berbuah gol. Begitupun di Cina ada Messi Silvers salah mengambil posisi untuk gol kedua, kemudian ada Sen Patinama yang juga salah mengambil keputusan untuk membuang bola atau membiarkan bola ada tetap di lapangan hingga akhirnya gol pertama Cina kemarin. 3 dari 4 gol Jepang ke gawang kita itu diawali oleh kesalahan, termasuk kesalahan Martin Paes yang mengakibatkan gol ketiga kita. Gol ketiga Jepang melawan Indonesia. Nah, kalau bicara line up, STI ini kan memilih Marcelino main di awal dibandingkan Yakob Sayuri dan Eliano. Nah, apa-apa yang bisa diharapkan dari line up ini? Kalau melihat line up, tadi Mbak Friska menyebut prediksi, tapi sebenarnya sudah keluar line up dari setengah jam yang lalu. Hanya ada dua perubahan dari line up yang diturunkan Sintayong di laga lawan Arab Saudi ini dibanding lawan Jepang kemarin. Tengah Ivar Jenner kembali bermain, bahkan akumulasi kartu di laga lawan Jepang. Kemudian Marcelino Ferdinand kembali menjadi starter. Sebelumnya dia juga jadi starter ketika di laga kedua kita menghadapi Australia. Jadi ini adalah sebenarnya winning team yang dimiliki Sintayong saat ini, minus Kevin Dix yang kita tahu cedera dan sudah kembali ke Copenhagen untuk menjalani perawatan. Jadi bisa dikatakan ini winning team yang Sintayong miliki. Semoga hasilnya bisa sesuai, terutama bisa menjalankan strategi taktikal yang diinginkan Sintayong di lapangan nanti. Dan Mas Ihsan gimana untuk melihat komunikasi yang jadi masalah di timnas saat ini? Kemarin saya berbincang dengan Pak Sumarji di Sapa Indonesia Malam mengatakan sudah ada komunikasi hati ke hati antar pemain di ruang ganti jelang laga melawan Arab Saudi. Nah, apakah ini bisa jadi salah satu pintu masuk juga agar performa tim Indonesia selain strategi tentunya ya, ini bisa kembali lagi, bisa bounce back lagi untuk timnas kita? Betul Mbak Friska. Dulu kita pernah sebut di Piala Asia Januari lalu, awal tahun lalu, kita menyebut bahwa timnas kita ini sangat beragam gitu ya. Mungkin satu-satunya timnas yang punya banyak bahasa di ruang ganti, ada bahasa Belanda, Korea Selatan, bahasa Indonesia, dan juga bahasa Inggris. Dan di kondisi saat ini, dengan keterbatasannya pelatih Coach Shin yang jelang 5 tahun Desember nanti akan melatih Indonesia, tapi belum juga bisa berbahasa Indonesia, ini tentu jadi masalah, terutama pola-pola komunikasi terutama dalam diskusi taktikal yang selama ini itu menjadi hal lumrah yang dilakukan oleh pemain-pemain kita yang selama ini dididik lewat akademi di Belanda. Jadi ini jadi masalah. Kemungkinan kalau kemarin Pak Sumarji mengatakan bahwa sudah ada hati ke hati, itu bisa mungkin membantu untuk meningkatkan kembali mental dan semangat tanding skuad timnas. Tapi kalau bisa melihat dengan kebutuhan taktikal, masalah bahasa ini tentu jadi masalah, tapi semoga aja hal itu bisa diantisipasi oleh pemain dan diredam, terutama setidaknya mereka punya satu misi yang sama untuk meraih 3 poin di pertandingan kali ini. Dan kalau yang jadi sorotan juga kan bagaimana suasana di ruang ganti ini harusnya lebih nyaman dalam pertandingan ini ya, karena targetnya pun tidak main-main. Ini sudah tinggal tersisa 5 pertandingan dan kita punya beban yang berat untuk harus menang dulu. Nah, dari progres dari pertandingan kemarin ke sekarang, bagaimana Mas Ihsan melihatnya? Kalau melihat dengan kurang lebih kita hanya punya latihan waktu 2 hari, dipotong 1 hari untuk recovery, jadi ini tentu tidak akan banyak berubah dari sisi taktikal. Sintayong tetap akan bermain dengan gaya biasanya, bertahan, kemudian berharap dengan fast break, serangan balik cepat dari kedua sisi sayap. Tapi meski kita tahu bahwa Saudi juga sekarang pelatih baru dengan wajah lama, Renat yang kita tahu dia sebelumnya 3,5 tahun melatih Saudi, tentu sudah lebih mengenal permainan Saudi dibandingkan Roberto Mancini sebelumnya. Jadi ini jadi tantangan. Kemarin Coach Sintayong juga menyebut bahwa sama Renat Saudi jauh lebih baik, karena pengalaman Renat di Piala Dunia lalu dia mencetak salah satunya kekalahan untuk Argentina di fase grup. Jadi ini adalah taktikal dan semoga aja kalau kita melihat kemarin melawan Australia ada titik-titik lemahnya Saudi, terutama fast break dari lini sayap. Karena mereka bermain di era Renat saat ini mereka mengutamakan overload di lini tengah, jadi permainan dari kedua sisi sayap harus diutamakan oleh Indonesia, terutama untuk masuk ke zona sepertiga akhir tahanan Saudi. Kalau bicara soal kekuatan Saudi dari Mancini ke Renard, ini jadi kabar baik atau tidak? Karena kan bicara soal Renard ini sudah lebih klop dengan tim Arab Saudi dibandingkan dengan Mancini. Artinya menghadapi laga ini bisa jadi Arab Saudi punya performa yang lebih baik dibandingkan melawan timnas sebelumnya. Mas Ihsan?
tampaknya terputus komunikasinya. Kita akan coba perbaiki. Mas Ihsan? Nampaknya masih belum bisa terdengar kembali dengan wartawan Kompas. Ya, Mas Ihsan, bisa dengar suara saya? Iya, Mbak. Nah, oke. Tadi sempat terputus, silakan dilanjutkan, Mas Ihsan. Ya, kalau melihat memang secara kekompakan jelas kalau kita melihat pertandingan kemarin Australia, Arab Saudi jauh lebih baik. Di satu sisi juga meskipun mereka kemarin gagal mencetak gol, tapi sempat mencetak gol yang dianulir di menit-menit akhir. Tapi kalau kita melihat sekarang juga dengan kondisi kita adalah satu-satunya tim yang belum bisa mencetak gol melalui set piece di grup C ini. Jadi dengan kemampuan kita punya Jay Ijes yang jago duel udara, Justin Hubner juga, kita punya eksekutor tendangan bebas yang baik dari Tom Haye dan juga Kevin Verdong. Seharusnya set piece ini harus dimanfaatkan oleh timnas Indonesia untuk mencuri gol ke gawang Arab Saudi pada pertandingan malam ini. Oke, nah bicara soal strategi, saya akan tanya juga ke Pak Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih yang juga legenda timnas. Pak Bambang, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Nah, ini waktu yang sempit jelang melawan Arab Saudi, apa yang harus dibenahi oleh skuad Shin Taeyong? Ya, saya pikir chemistry ya, pengertian satu sama lain, lini per lininya, itu yang harus diperhatikan. Saling pengertian. Karena memang kan anak-anak ini kumpulnya sebentar-sebentar ya, tetapi ini cukup lumayan dibanding lawan Jepang yang sangat mepet. Ini mereka juga ada waktu berkumpul, lebih baik lah kumpulnya lebih lama dari ketika berhadapan dengan Jepang. Harapan saya sih semua bisa diatasi itu, terutama chemistry, terutama komunikasi, bagaimana lini per lininya jadi solid, sehingga kita bisa mengatasi Arab Saudi, dan ini momentum kita untuk bisa melangkah babak selanjutnya lawan Arab Saudi, walaupun sekali lagi ini tidak mudah. Termasuk juga kan mental pemain, mental pelatih. Sejak 2 kali kekalahan ini kan banyak dapat ada kutip serangan bertubi-tubi di media sosial misalnya salah satunya. Begitu pula evaluasi besar-besaran yang disebut oleh Ketua Umum PSSI. Nah, dalam kondisi seperti ini bagaimana untuk menjaga mental melawan Arab Saudi dengan beban yang juga berat, Pak Bambang? Ya, di tim itu biasanya ada behind the team ya. Jadi di belakang itu mesti ada psikolog dan mentor-mentor yang bisa memberikan motivasi. Pak Erick Thohir sendiri sudah bisa memberikan motivasi yang baik. Seharusnya dengan materi diaspora yang punya pengalaman di Liga Eropa sana, seharusnya sih harus bisa mengatasi situasi seperti ini. Memang saya bekas pemain, rasa itu pasti ada, pasti berpengaruh, tetapi itu di awal-awal saja, Mbak, di awal-awal permainan mungkin, tapi setelah kita berjalan bermain itu pelan pasti, tapi pasti akan berangsur-angsur hilang. Saya pikir wajar kalau ada rasa tertekan, tetapi tidak boleh seperti itu. Mereka profesional itu. Ya, itu harus profesional, dan doa kita untuk timnas melawan Arab Saudi malam hari ini. Terima kasih Pak Bambang Nurdiansyah, mantan pemain timnas Indonesia, dan sebelumnya juga ada M. Ihsan Mahar, wartawan harian Kompas. Selamat malam.